menyebut asma Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepadanya. Dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Quran Surat Al-Imran ayat 102. Sesungguhnya jumlah bulan menurut Allah ialah 12 bulan. Sebagaimana dalam ketetapan Allah pada waktu Dia menciptakan langit dan bumi, di antaranya ada 4 bulan haram. Itulah ketetapan agama yang lurus. Maka janganlah kamu menzalimi dirimu dalam bulan yang 4 itu. Dan perangilah kaum musyrikin semuanya, sebagaimana mereka pun memerangi kamu semuanya. Dan ketahuilah bahwa Allah beserta orang-orang yang takwa. Quran Surat At-Taubah ayat 36. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Tabi pun. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi wa nasta'inu ala umurid dunya waddin wa ala alihi washabihi ajmain. Yang terhormat Ustadz Dr. Lahmudin Benyamin LCMA yang insya Allah dirahmati Allah. Yang kami hormati Ketua Komite beserta jajaran. Yang kami hormati Ibu Kepala SMA Negeri 5 Bandar Lampung. Yang kami hormati Bapak Ibu Kepala Sekolah SMA Negeri 5 Bandar Lampung. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru beserta staf tata usaha serta teman-teman yang dirahmati Allah. Puji syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang bersilaturahmi sekaligus melaksanakan peringatan Tahun Baru Islam. Salawat serta salam marilah kita sanjung agungkan kepada junjungan besar kita Nabi Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaat dari yaumil akhir kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan yang berbahagia ini, alhamdulillah untuk kesekian kalinya SMA Negeri 5 Bandar Lampung memperingati Tahun Baru Islam 1 Muharram. Peringatan 1 Muharram 1444 Hijriah ini dilaksanakan sebagai wujud kecintaan dan rasa syukur atas nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Tema yang diusung pada peringatan 1 Muharram 1444 Hijriah ini adalah Islam itu indah, damai, aktif, produktif, dan bersahaja. Selanjutnya, peringatan Tahun Baru Islam ini diikuti oleh seluruh siswa-siswi SMA Negeri 5 Bandar Lampung mulai dari kelas 10, 11, 12 sebagai ungkapan rasa sukacita dalam menyambut Tahun Baru Islam. Pada kesempatan kali ini, saya selaku Ketua Pelaksana peringatan 1 Muharram 1444 Hijriah mengucapkan terima kasih kepada pihak sekolah, mulai dari Ibu Kepala Sekolah maupun Bapak Ibu Dewan Guru yang telah mendukung acara ini. Dan pula sebagai pribadi dan mewakili panitia menyampaikan mohon maaf jika dalam proses sampai terlaksana kegiatan ini terdapat kekhilafan yang membuat ketidaknyamanan di berbagai aspek. Mudah-mudahan untuk kedepannya bisa menjadi lebih baik lagi. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Tabi pun.
Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Rabbi sahri sadri wa yasirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Al Ustadz Dr. Lahmuddin Bunyamin LC.MA. Yang saya hormati Bapak Dr. Junaidi SSI MSI beserta jajarannya selaku Ketua Komite. Yang saya hormati Bapak Ibu Dewan, Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah SMA Negeri 5 Bandar Lampung, Bapak Ibu yang saya sayangi, Dewan Guru SMA Negeri 5 Bandar Lampung beserta staf tata usaha, dan yang Ibu cintai dan banggakan anak-anakku sekalian kelas 10, 11, dan 12 SMA Negeri 5 Bandar Lampung. Marilah kita tidak henti-hentinya memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada pagi yang cerah dan sejuk ini kita masih diberi nikmat sehat, nikmat kesempatan juga. Ada banyak teman-teman kita yang hari ini tidak bisa hadir di sini karena sakit. Jadi kita alhamdulillah selain sehat kita juga masih diberi kesempatan. Sholawat serta salam senantiasa kita sanjung agungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang tentunya syafaatnya akan selalu kita rindukan di yaumil akhir kelak. Anak-anakku yang Ibu banggakan, hari ini kita memperingati hari Tahun Baru Islam atau 1 Muharram 1443 Hijriah, yang mana pada kesempatan ini kita sama-sama berkumpul di lapangan yang kita sulap menjadi seperti suatu ruangan yang nyaman, ya. Tidak lain dan tidak bukan supaya hikmah dari perayaan ini kita semua merasakannya. Salawat dan salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang selalu kita nantikan syafaatnya kelak di yaumil akhir. Yang kami hormati Al-Mukarram Bapak Ustadz Dr. Lahmuddin Bunyamin LC.MA. Yang kami hormati Ibu Kepala SMA Negeri 5 Bandar Lampung beserta para Wakil Kepala SMA Negeri 5 Bandar Lampung. Yang kami hormati rekan kerja saya, Sekretaris Komite SMA Negeri 5 Bandar Lampung Pak Sudarsono. Yang kami hormati Bapak Ibu Dewan Guru serta seluruh anak-anak kami yang berbahagia pada hari ini. Tidak banyak yang ingin saya sampaikan karena masih banyak juga rentetan acara pada hari ini. Intinya saya hanya ingin berpesan kepada anak-anak semua bahwa sambutlah awal mula peringatan hari besar agama kita ini dengan semangat yang luar biasa. Tabi'un. Tadi kepala sekolah menyampaikan salam khas Lampung, tabi'un. Saya kelihatannya lebih fasih. Ainnya harus kena. Tabi'un. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin alladzi ballagha risalah wa addal amanah wa nasahal ummah
wa jahada fi sabilillah hatta atahul yaqin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'du. Adik-adik sekalian, saya hari ini sangat berbangga karena bisa menyampaikan tausiah di depan adik-adik para pemuda harapan bangsa, harapan negara, dan harapan orang tua. Tapi saya ingin memotivasi adik-adik sekalian. Kata Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Adik-adik nih yang saya tanya di belakang, adik-adik kenal nggak dengan Imam Syafi'i? Itu yang di tengah ngangguknya kenceng banget tuh. Kenal Pak Ustadz katanya. Saya pun tanya lagi, di mana kenalannya? Hah? Ada WA-nya enggak? Ada Facebooknya enggak? Imam Syafi'i itu adik-adik sekalian, imam mazhab yang sangat cerdas. Bagaimana kecerdasan Imam Syafi'i? Usia 6 tahun Imam Syafi'i hafal Al-Quran. Oh, berapa tahun adik-adik? Hah? Berapa? Adik-adik ini rata-rata usianya berapa? 50? Berapa? 15-16 tahun. Kira-kira kalau dibandingkan dengan Imam Syafi'i, hafal Quran lebih banyak mana? Hah? Jadi Imam Syafi'i, adik-adik sekalian, imam mazhab yang mayoritas dianut oleh masyarakat Indonesia dalam tata cara ibadah. Usia 6 tahun hafal Al-Quran. Subhanallah. Di zaman kita sekarang adik-adik sekalian, jangankan usia 6 tahun, sudah usia pensiun, sudah bau tanah. Jangankan hafal Quran, inna taina saja masih terbalik. Betul nggak, Dek? Kenapa adik sekalian? Pernah kasus ketika imam tidak ada di masjid. Akhirnya salah seorang imam yang sudah sangat senior diminta untuk maju jadi imam salat tarawih. Di masyarakat kita kalau salat tarawih adik sekalian 23 rakaat, banyak rakaatnya, tapi ayatnya langganan, kulhu inna ataina. Betul nggak? Ketika baca kulhu lancar, tapi ketika baca inna ataina lupa ujung ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar. Inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar. Inna a'taina. Lupa udah berapa kali. Akhirnya adik-adik sekalian, dalam fikih yang duduk di paling depan di belakang imam itu orang yang lebih pintar dari imam. Kenapa? Ketika imam salah, makmum di belakang mengingatkan imam. Betul nggak? Ini imam di belakang, imam di depan dengan makmum di belakang, lebih pintar imamnya. Ketika imam baca inna ataina, lupa ujungnya. Inna ataina kan kautsar fashalli li rabbika wanhar. Akhirnya makmum di belakang dengan pedenya mengingatkan imam di depan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kira-kira betul nggak ayat ini? Betul nggak? Salah betul. Imam tadi karena pede diingatkan makmum, langsung dia baca Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Setelah baca ayat ini, imam baru sadar kalau dia salah baca ayat inna ataina. Dia noleh ke belakang. Mas, ku inna lillahi wa inna raji'un. Apa kata makmum di belakang? Gimana kami makmum nggak mengucapkan inna lillahi wa inna raji'un? Bapak ini sudah haji, udah usia pensiun, masa inna ataina nggak hafal? Wajar kalau kami membaca inna lillahi wa inna ilaihi.
Artinya apa adik sekalian? Ini merupakan musibah. Mohon maaf Pak dosen Unila. Inilah potret masyarakat muslim Indonesia sekarang ini Pak. Inilah potret kita Pak. Di Saudi Arabia Bapak Ibu sekalian, Indonesia bangga dengan muslim terbesar di dunia. Betul nggak Pak? Jemaah haji terbesar di dunia. Tapi mohon Bapak Ibu sekalian, potret Islam terbesar di dunia perlu kita koreksi, perlu kita perbaiki. Termasuk cara pandang kita harus kita luruskan Pak. Tadi disinggung oleh Pak Ketua Komite, paradigma pemikiran kita tentang Islam Pak perlu. Kalau bukan kita Pak yang membesarkan Islam, yang menjayakan Islam, siapa lagi? Betul nggak Pak? Kalau kita ingin tahu jayanya Islam, benarnya Islam, Allah berfirman, udkhulu fis silmi kafah. Masuklah Islam secara keseluruhan, baru tahu kamu indahnya Islam. Ini adik-adik sekalian, adik-adik adalah generasi yang luar biasa. Ketika ditanya siapa yang menjadi harapan bangsa, siapa adik-adik jawabannya? Siapa yang menjadi harapan bangsa? Pasti para pemuda jawabannya. Siapa itu pemuda? Adik-adik sekalian. Nggak ada dipekikkan siapa penjadi harapan bangsa. Kakek-kakek, nggak ada. Ini adik-adik sekalian. Kita kembali adik-adik ke biografi Imam Syafi'i yang saya sampaikan tadi. Usia Imam Syafi'i berapa tahun? 6 tahun sudah hafal Al-Quran. Saking cerdasnya Imam Syafi'i adik-adik sekalian. Nih dengerin, sini. Fokus ke sini dulu, jangan main HP. Saya ingin memberikan adik-adik, disampaikan oleh Ketua Komite tadi, para sarjana Islam luar biasa. Saking hebatnya Imam Syafi'i adik-adik sekalian, supaya menjadi pembenaran ilmu pada adik-adik sekalian. Imam Syafi'i adik-adik sekalian, sekali baca hafal. Nih, hebat nggak Pak dosen? Tuh Pak. Makanya Imam Syafi'i Bapak Ibu sekalian, adik-adik, Imam Syafi'i kalau ke pasar kupingnya ditutup. Ini Pak. Jadi Imam Syafi'i itu adik-adik kalau ke pasar kupingnya ditutup. Kenapa? Karena Imam Syafi'i apa yang didengar dia langsung hafal. Itu adik-adik sekalian. Ini yang harus kita contoh. Kenapa Imam Syafi'i luar biasa cerdasnya, luar biasa pinternya, luar biasa ilmunya, sangat bermanfaat. Kenapa? Apa jawabannya adik-adik sekalian? Imam Syafi'i adik-adik sekalian, sekali baca hafal. Pernah satu ketika adik-adik sekalian, 2 kali baru hafal. Biasanya sekali baca hafal, ini 2 kali baru hafal. Imam Syafi'i mengeluh. Imam Syafi'i menangis, sedih beliau. Biasanya sekali baca hafal, ini 2 kali baru hafal. Imam Syafi'i adik-adik sekalian langsung curhat kepada gurunya Imam Syafi'i, namanya Imam Waqi'. Apa kata Imam Syafi'i dalam syair yang sangat terkenal? Syakautu ila Waqi'in su'a hifzi. Saya curhat kepada guruku Imam Waqi'. Kenapa? Biasanya sekali baca hafal, ini 2 kali. Fa'arsyadani ila tarkil ma'asi. Subhanallah. Ini adik-adik lihat sini. Apa pesan gurunya Imam Syafi'i kepada Imam Syafi'i supaya cepat hafal? Imam Waqi' mewasiatkan kepada Imam Syafi'i supaya Imam Syafi'i menjauhi perbuatan dosa. Artinya apa adik-adik sekalian? Ilmu itu cahaya. Dan cahaya tidak Allah berikan kepada orang yang bergelimang dengan noda dan dosa. Makanya sekarang ini adik-adik sekalian, di beberapa perguruan tinggi terkenal, UGM, UI, menerima mahasiswa tanpa tes bagi mahasiswa yang hafal Al-Quran 30 juz. Kenapa Bapak sekalian? Sudah menjadi disurvei Pak.
orang yang hafal Quran 30 juz, Pak, kecerdasannya, kesalehannya luar biasa. Ini adik-adik sekalian. Ini yang harus adik-adik contoh, yang menjadi tauladan bagi adik-adik sekalian. Apalagi momentum kita pada hari ini adalah momentum memperingati bulan Muharram, tahun baru Hijriah. Adik-adik yang saya hormati, Al-Quran Allah berfirman, "Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub." Habis ada yang bisa ngulang nggak? Tuh, yang sebelah kiri. Kira-kira bisa ngulang nggak ayatnya? Coba, ayo. Siapa yang bisa, saya kasih hadiah. Ayo, maju depan. Yang otaknya brilian seperti Imam Syafi'i, sekali dengar langsung hafal. Ayo, maju ke depan. Apa ayat tadi yang berbunyi apa? Hah? Artinya kita tidak secerdas Imam Syafi'i, ya kan? Artinya apa, adik-adik? Jangan banyak main HP, ya kan? Tapi banyaklah membaca Al-Quran. Main HP boleh, selama itu ada ilmu pengetahuan di dalamnya. Kita buka Google, nggak apa-apa. Kita kembali adik-adik sekalian, peringatan bulan Muharram tahun baru Hijriah yang kita lakukan pada hari ini termasuk syiar agama Allah. Kenapa demikian? Allah berfirman, "Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub." Apa artinya adik-adik sekalian? Orang yang menyemarakan syiar agama Allah, itulah tanda orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu. Jadi kepala sekolah, ketua komite, para dewan guru, adik-adik sekalian, hari ini adik-adik ini orang yang bertakwa. Kita menyemarakan hari-hari besar, ibu kepala sekolah, tahun baru Hijriah, nuzul Quran, maulid Nabi. Ini merupakan syiar agama Allah. Orang yang menyemarakan syiar agama Allah, inilah orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu. Terakhir adik-adik, karena sudah jam 11, kurang 2 jam, belum selesai saya ngomongnya. Jam 12 kurang 2 jam. Terakhir, adik-adik yang tahu nggak definisi hijrah itu apa? Berubah? Nah, berubah dengan. Artinya adik-adik sekalian yang hadir pada hari ini siap berubah. Setuju nggak? Betul nggak adik-adik? Nah, itu arti hijrah. Hijrah tidak berubah. Aslinya adik-adik, definisi hijrah adalah berpindah dari Mekah ke Madinah. Itu yang dinamakan dengan hijrah. Berpindah dari Mekah ke Madinah. Adik-adik sekalian, perlu kita pahami, berpindahnya Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah bukan persoalan yang mudah, tapi persoalan yang luar biasa. Kenapa adik-adik sekalian? Karena Nabi Muhammad sebelum hijrah ke Madinah diganggu oleh para kafir Quraisy, tidak nyaman Nabi Muhammad berada di kota Mekah. Akhirnya Allah mengizinkan Nabi Muhammad untuk meninggalkan kota kelahiran beliau, kota yang sangat mulia, kota yang sangat agung, kota Mekah. Rasulullah berangkat ke kota Madinah Al-Munawwarah. Perjalanan ke Madinah pun adik-adik tidak simpel, tidak mudah. Adik-adik mendengar nggak bagaimana Rasulullah dikepung oleh kafir Quraisy, para pemuda-pemuda? Hasil rapat para pembesar-pembesar Mekah bahwa Nabi Muhammad harus ditangkap. Bukan hanya ditangkap, Nabi Muhammad harus dibunuh. Itu kesimpulan rapatnya adik-adik sekalian. Namun Nabi Muhammad SAW adik-adik, karena hijrah adalah perintah Allah, Nabi Muhammad berangkat dari Mekah ke Madinah. Perjuangan hijrah bukan mudah,
rumah Nabi dikelilingi oleh para pemuda kafir Quraisy dengan pedang yang terhunus. Ratusan pemuda kafir Quraisy mengelilingi rumah baginda Rasulullah dengan pedang yang terhunus, siap membunuh baginda Rasulullah. Itulah perjuangan hijrah. Ini adik-adik dengar, resapi betul, bayangkan betul bagaimana perjuangan Nabi ketika hijrah. Adik-adik, hijrah yang tidak salat jadi salat, gampang itu hijrahnya. Yang banyak main HP, hijrah, tinggalkan banyak main HP, banyak baca buku, itu hijrah namanya. Yang malas hadir dalam acara semacam ini, tinggalkan kemalasan, banyak hadir di acara-acara Islami, itu namanya hijrah. Bagaimana hijrahnya baginda Rasulullah SAW? Sebelum berangkat ke Madinah, Rasulullah dikepung rumah beliau, pemuda-pemuda dengan pedang terhunus siap membunuh baginda Rasul. Coba adik-adik sekalian, kalau kita adik kira-kira berani keluar rumah enggak? Berani keluar rumah enggak? Udah kencing di celana jangan-jangan. Tapi Nabi Muhammad yakin hijrah ke Madinah adalah perintah Allah. Akhirnya adik-adik sekalian, nih cerita sedikit nih bagaimana hijrah Nabi. Nabi Muhammad yakin, seyakin-yakinnya hijrah perintah Allah, walaupun pemuda Quraisy mengelilingi rumah baginda Rasul, kediaman baginda Rasul dengan pedang yang terhunus. Rasulullah SAW adik-adik mengambil segenggam pasir. Nih, diambil segenggam pasir oleh Nabi. Segenggam pasir adik-adik sekalian dilemparkan oleh Nabi di luar rumah baginda Rasulullah SAW dengan membaca ayat Allah di dalam surah Yasin. Apa bunyi ayatnya? وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. Tahu nggak ayatnya? Coba kita baca sama-sama. وَجَعَلْنَا pinter semua dia ini sebenarnya, udah tahu semua. Apa tidak ada sekalian? Ini ayat yang dibaca Nabi ketika keluar dari rumah beliau. Ratusan pemuda Quraisy dengan pedang terhunus siap membunuh Nabi. Nabi menganggap segala pasir, dilemparkan oleh Nabi dengan membaca ayat waja'alna min baini aidihim sadda. Kami jadikan di depan mereka tutupan, tameng, penghalang. Samping kiri penghalang, samping belakang penghalang, di bawah penghalang. Fahum la yubsirun. Mereka tidak melihat baginda Rasulullah keluar dari rumah beliau. Subhanallah. Hijrah bukan persoalan yang mudah, tapi hijrah perjuangan bagi baginda Rasulullah SAW. Tadi kata kepala sekolah, dalam hitungan Masehi dimulai dengan lahirnya Isa alaihissalam, betul nggak dek? Tapi di dalam Islam bukan dihitung lahirnya Nabi Muhammad, tapi yang dihitung dalam hijrah perjuangan awal perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad berjalan ke Madinah. Apa Nabi waktu itu sudah tahu jalan ke Madinah? Enggak tahu. Jalan ke Madinah yang benar adik-adik dari Mekah ke Tanim, baru ke Madinah. Ini kok Nabi Muhammad ngarahnya ke Arafah, Bu Haji. Makanya Nabi Muhammad sembunyi di suatu tempat namanya Jabal Tur. Jabal apa adik? Jabal apa artinya? Ada yang tahu nggak apa di Jabal? Jabal itu artinya gunung. Gunung tinggi itu namanya Jabal. Gunung di Mekah yang paling tinggi namanya Jabal Tur. Nah di Jabal Sur inilah adik sekalian Nabi Muhammad sembunyi. Nabi Muhammad berteduh 3 hari 3 malam dalam pencarian pemuda-pemuda Quraisy. Akhirnya adik sekalian Nabi Muhammad ditemukan persembunyian beliau. Pemuda Quraisy pun mengejar dari rumah Nabi. Pemuda Quraisy tiba di Jabal Tur.
naik ke atas, ketemu, inilah tempat persembunyian Muhammad, kata mereka. Tapi apa yang terjadi? Nih, simak adik-adik. Apa mereka ketika itu langsung memancung Nabi? Enggak. Karena Nabi Muhammad hijrah dengan izin Allah, Allah melindungi baginda Rasulullah SAW. Di bawah Jabal Tur, di gua Jabal Tur, itu ada lubang, adik-adik sekalian. Seperti kuali Nabi Muhammad masuk di dalam gua Sur. Ketika Nabi Muhammad masuk dalam gua Sur dengan sahabat Nabi namanya Abu Bakar, dengan izin Allah, Allah Subhanahu wa taala mengirimkan laba-laba membuat sarang di depan gua Jabal Tur. Pernah dengar cerita ini enggak? Sudah ada laba-laba lagi, Allah mengirimkan merpati bertelur lagi di sana. Inilah perlindungan Allah. Kalau saya kupas tafsir ayat ini adik-adik sampai subuh nggak selesai. Padahal Allah mampu mengirimkan angin, Allah mampu membasmi mereka dengan gunung hancur, tapi tidak. Allah tidak menginginkan itu. Allah hanya mengirim laba-laba, makhluk Allah yang sangat lemah, laba-laba. Allah mengirim burung merpati, makhluk ada burung bertelur di sana. Kata kafir Quraisy, pemuda-pemuda Mekah dengan pedang terhunus, Nabi Muhammad gak mungkin masuk dalam gua Jabal Sur ini. Kenapa? Ini ada laba-laba, ini ada telur burung merpati, termasuk hormatnya orang Arab, nggak mau orang Arab mengganggu burung merpati. Ya adik, itu sudah menjadi tradisi masyarakat Arab. Makanya di sana itu burung merpati banyak betul, tapi takut dengan burung merpati. Sengaja Allah kirim burung merpati telur di sana. Sampai adik-adik mereka berkesimpulan, Nabi Muhammad ini kalau nggak ditelan bumi, kalau nggak diangkat oleh Allah seperti Nabi Isa ke langit, selesailah Allah Subhanahu wa taala menghilangkan kekuasaan mereka. Ini adik-adik sekalian, Nabi Muhammad perjuangan hijrah bukan perjuangan yang mudah, adik-adik, perjuangan yang luar biasa. Hijrah artinya adik-adik sekalian, kita berniat, berazam, kita memperbaiki diri kita, meninggalkan apa yang kurang, meninggalkan kota Mekah, sulit berdakwah, berangkat ke kota Madinah. Adik-adik yang memperingati Muharram pada hari ini, artinya adik-adik berkomitmen, siap adik-adik menyongsong hari esok yang lebih cerah, sebagaimana hijrahnya baginda Rasulullah SAW. Ini kalau salat zuhur berjamaah. Ya adik-adik, siap adik-adik? Adik-adik kurangi bermain HP yang tidak perlu. Waktu 24 jam. Kalau kita main HP, coba adik-adik merenung. Kita introspeksi, ya Allah 24 jam Allah berikan. Kayaknya 18 jam untuk saya main HP terus. Kapan saya ibadahnya? Kapan saya baca bukunya? Kapan saya belajarnya? Kapan saya membantu orang tua? Kapan saya berbuat baik? Ini adik-adik, tantangan anak-anak zaman sekarang adalah HP. Betul nggak, Dek? Kalau nggak bawa HP, enak kita nggak bawa dompet. Tinggal dompet terang-terang aja. Tapi kalau tinggal HP, gelisah rasanya. Kenapa adik-adik kalau tinggal dompet terang-terang aja? Kenapa coba? Apa jawabannya? Dia tahu nggak? Tapi kalau tinggal HP gelisah, tinggal dompet tenang-tenang aja. Apa masalahnya, Dek? Karena dompet adik-adik nggak ada isinya. Betul nggak? Kalau saya tinggal dompet gelisah saya. Kenapa? Karena banyak isinya kan. Tinggal HP nggak ada masalah, pulang rumah nanti lihat ada yang WA, ada yang telepon, ya balik telepon balik. Tapi kalau adik-adik nggak bawa dompet, tenang aja. Tapi nggak bawa HP gelisah. Kenapa? Ya memang dompetnya 1000 isinya kan. Masa bodoh, jangan ada masalah. Tapi saya doakan adik-adik semuanya luas rezeki, adik-adik sukses, adik-adik berhasil, adik-adik menjadi anak yang saleh dan salehah. Amin. Allahumma amin. Mudah-mudahan adik-adik sekalian, dengan kita merayakan hari besar Islam, memperingati 1 Muharram, walaupun hari ini sudah tanggal 4-5 Muharram, tapi momennya masih ada adik sekalian. Kita berkomitmen, adik-adik harus menjadi orang yang baik. Siap nggak adik-adik?
kata yang baik, hormati kedua orang tua. Ridullah fi ridul walidain. Kesuksesan adik-adik tergantung dengan keredoan orang tua. Nih, ingat ini, adik-adik. Ini kata Nabi, bukan kata saya. Ridullah fi ridul walidain. Kesuksesan adik-adik tergantung dengan redo dan doanya kedua orang tua. Wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Murkanya Allah itu adalah murkanya kedua orang tua. Makanya adik-adik pas pulang sampai ke rumah, ada ibu di rumah, dia lagi di dapur, lagi di ruang tamu. Assalamualaikum mama. Salaman, cium tangan. Nah, kok kenapa hari ini beda nak? Udah 5 tahun, udah 10 tahun saya membesar kamu nak. Nggak pernah cium tangan, nggak pernah assalamualaikum. Ada apa ini nak? Mah, tadi kami memperingati peristiwa yang besar, hijrahnya baginda Rasulullah SAW. Hari ini mah, ananda siap berhijrah, siap berbakti, siap hormat kepada kedua orang tua. Kata Pak Ustadz, kata Nabi, redonya Allah tergantung dengan redonya kedua orang tua. Suksesnya Anda tergantung dengan doa dan redonya mama dan papa. Kira-kira senang nggak bapak mamanya? Jadul, ke depan dibeliin HP baru. Betul nggak? Ini adik-adik sekalian, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hidayah kepada kita, memberikan hidayah kepada para pemimpin kita, demi kejayaan dan kemakmuran bangsa Indonesia yang kita cintai bersama. Amin, Allahumma amin. Kali ini kita akhiri dengan bersama-sama membaca surat Al-Fatihah. Dengan barakah Fatihah kita diberikan oleh Allah kesehatan yang sempurna. Bangsa Indonesia menjadi bangsa yang maju, bangsa Indonesia menjadi bangsa yang terhormat. Kita semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadini Al-Fatihah. Adik-adik, terakhir nih. Adik-adik, dengar sini, terakhir. Nabi berpesan. Kata Nabi, ad-du'a mukhul ibadah. Inti dari segala ibadah dalam Islam adalah doa. Bisa diulang tak hadisnya? Nah, coba. Imam Syafi'i semua nih. Itu terjemahannya. Inti dari ibadah di dalam Islam adalah doa. Makanya kata Nabi adik-adik sekalian, innallaha la yaqbalu du'a qalbin ghafil. Ini kata Nabi, kalau kamu berdoa, kata Nabi, hadirkan hati kamu, angkat kedua belah tangan kamu. Jangan sampai adik-adik berdoa, tangan diangkat tapi hati tidak hadir. Bagaimana doa kita mau diijabah oleh Allah Subhanahu? Ke depan adik-adik, ketika orang berdoa, ikhlaskan niat, konsentrasi, mohon diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al majlisana fi hadzal yaumil mubarak majlisan mubarakan wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la ma'ana syaqiyan wa la mahruma. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, pada pagi hari ini keluarga besar SMA 5 memperingati syiar agamamu ya Allah, memperingati hari yang luar biasa 1 Muharram ya Allah. Yang hadir di depan saya ini ya Allah, para pemuda harapan bangsa ya Allah. Masih banyak cita-cita mereka ya Allah, masih panjang perjalanan mereka ya Allah. Mudahkanlah segala urusan mereka ya Allah, cerdaskanlah pikiran mereka ya Allah, ikhlaskan hati mereka ya Allah, gampangkan dan mudahkanlah ya Allah untuk mereka mencapai cita-cita mereka yang mulia ya Allah. Jadikanlah anak-anak ini ya Allah menjadi anak yang saleh dan salehah, yang berbakti kepada kedua orang tua, menjadi kebanggaan keluarga, agama, nusa dan bangsa.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Adik-adik sekalian, kepala sekolah, para dewan guru, ketua komite, seandainya ada kekurangan kehilafan saya mohon maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.